Jumpa lagi guys dengan Master Station. Ya, salam jaya pelaut Indonesia. Ya, sebelum memasuki sebuah tangki, terutama tangki-tangki yang di atas kapal, tentunya kita harus mengecek apa yang ada, ya kan, kandungan gas apa yang ada di dalam tangki tersebut. Untuk itu, kali ini Master Station akan membahas tentang gas detektor. Ya, tonton terus video dari kami Master Station. Oke, ini adalah personil gas detektor, multi gas detektor ya, multi karena di sini ada empat ya, empat sensor ya. Oke, kenapa disebut personal gas detektor? Beda dengan portable gas detektor ya guys ya, karena ini lebih bersifat pasif ya, dan juga digunakan secara personal ya. Biasanya dalam penggunaannya dia ini biasanya digantung di saku baju depan ya, atau digantung di digantungkan di leher ya. Ini ada talinya. Oke, kalau yang portable itu bentuknya biasanya lebih besar ya guys ya. Dan dia bersifat aktif. Jadi personal gas detektor ini bersifat pasif karena dia ini mendeteksi gas atau udara yang lewat atau berada di sekitarnya. Kalau yang bersifat aktif itu dia ada semacam exhaust gitu ya, ada semacam exhaust ya, jadi langsung bisa menyedot gas atau udara di sekitarnya gitu. Kalau ini enggak ada ya, biasanya ada itu ya, pokoknya ada exhaustnya di sini, dia langsung menyedot udara untuk dianalisis. Kalau ini enggak, jadi kalau ini udara yang lewat ataupun gas yang lewat di depan empat sensor ini baru dia bisa mendeteksi, makanya dia disebut pasif ya, bersifat pasif gitu. Mari kita hidupkan. Oke, di sini ada tombol power, kita pencet agak lama. Oke, terdengar bunyi alarm dan nanti alarm itu juga bunyinya seperti itu saat dia mendeteksi adanya gas beracun. Oke. Kemudian tunggu agak lama karena dia sedang mengkalibrasi secara otomatis ya. Oke, setelah siap, setelah alat ini siap, jadi akan tampil 4 indikator ya di layar ya. 4 indikator dengan 4 sensor di bawahnya. Jadi yang pertama di sini ada indikator yang tertulis H2S ya. Jadi ini adalah indikator toksik ya, atau toxic indikator gas beracun H2S. Jadi satuannya di sini H2S ini satuannya adalah ppm per part per million ya, mohon maaf, part per million. Patokannya berapa alarm di alat ini akan berbunyi. Jadi ambang batasnya adalah 10 ppm. Sehingga nanti jika sensor mendeteksi adanya gas beracun, gas H2S yang lebih dari 10 ppm, maka alat ini akan berbunyi. Oke, selanjutnya di bawahnya yang kedua, indikator yang kedua itu adalah indikator gas O2 atau oksigen atau kadar oksigen ya, tertulis 20,9%. Ini adalah kadar oksigen yang ada di sekitar kita ya, yang kadar normal yang mampu dihirup oleh manusia. Dan ini adalah nilai normal O2 yang dapat dihirup manusia. Oke. Jika kadar oksigen melebihi 23,5% ya, maka alat ini akan alarm karena 23,5% kadar oksigennya itu tidak bisa dihirup oleh manusia, overdosis gitu ya. Oke. Dan jika kurang dari 19,5%, alat ini juga akan alarm ya, akan membunyikan alarm karena kadar oksigen 19,5% itu juga tidak dapat dihirup oleh manusia. Normalnya adalah 20,9%. Oke, selanjutnya yang ketiga ada indikator ini ya, tertulis di sini indikator CO2 ppm.
Ya, ini adalah indikator gas hasil pembakaran atau gas karbon monoksida, karbon dioksida. Satuannya adalah ppm juga ya, 1/1000. Yang selanjutnya di bawahnya ini adalah indikator combustible ya, combustible atau flammable. Patokannya adalah persen ya. Di sini tertulis LEL ya, di bawah sini kelihatan enggak guys ya. Di sini tertulis LEL ya, low explosion limit atau titik terendah kadar gas bisa terbakar atau meledak. Wah, ini yang sangar ini guys ya. Jadi yang keempat ini ya. Oke. Jadi ambang batasnya adalah jika lebih dari 0,5% LEL maka alarm akan berbunyi ya. Jika lebih dari 0,5% LEL maka alarm akan berbunyi. Oke. Oke, ingat 4 indikator ini guys. Yang pertama adalah toxic gas indikator, yang kedua di bawahnya adalah oksigen indikator, yang ketiga di sini adalah karbon dioksida indikator, dan yang empat ini adalah indikator gas yang mudah terbakar atau meledak. Oke, kemudian di alat ini tersedia satu variasi ya, yakni menggunakan extension house ya. Ini namanya extension house, ini digunakan untuk area yang tidak dapat atau sulit digapai atau dimasuki guys ya. Jadi alatnya ini cukup ditempel, sini ada kunciannya. Oke, mungkin ini agak ini ya, agak alot juga ya, karena dia nanti akan nempel kuat lagi. Oke. Jadi menggunakan extension ini ya, menggunakan extension house ini untuk tempat-tempat yang sulit atau tempat yang tidak bisa digapai atau dimasuki. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe jika video ini bermanfaat. Dan juga mohon maaf jika masih terdapat kesalahan dalam penjemputan kata dan lain sebagainya. Salam Jaya Pelaut Indonesia, salam Master Station.